Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka, berjumpa untuk berdiskusi seperti malam-malam sebelumnya. Salawat dan salam senantiasa kita tunjukkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Allah Wasallam. salam. Semoga di yaumil akhir kelak kita diakui sebagai umatnya, diajak dalam barisan-barisannya untuk sama-sama memasuki surganya Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan malam ini. Mari kita lanjutkan diskusi kita terkait salah satu rukun iman yang akan kita bahas ya teman-teman. Terima kasih sudah bisa hadir. Nah, sebelum berbicara atau diskusi lebih jauh lagi, saya pengen mencoba bertanya. Apa itu hari akhir? Nah, menjadi pertanyaan kan biar kita diskusinya terarah. Jadi malam ini kita akan membahas tentang hari akhir. Nah, apa itu hari akhir, Kang Mahdi? Boleh? Enggak? Wah, malah off cam. Anda ditanya malah off cam ya. Oke, please mute. Oke, berarti ke Kang Hanif aja. Hari akhir. Aduh, Waduh, apa itu hari akhir? ya mengulang tadi dari recording yang gagal teman-teman ya. Ya, ya, ya. Jadi sekali lagi diinfoin ini tema yang udah lama direncanain dan sekarang ada harus dituntaskan amanahnya gitu ya. Ya. Jadi minim persiapan tapi gaskeun lah gitu. Jadi hari akhir tuh kalau ngeliat kata akhir tuh berarti ujung lah gitu ya. Tamat gitu ya. The end gitu. The end. Dan ini berarti hari di mana setelah hari itu nggak ada hari-hari lain gitu lah. Khususnya hari-hari untuk berkesempatan beramal. Dan kalau di Quran pun kita sebagai Muslim kalau melihat hari akhir itu ada berbagai nama itu ya. Ya. Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'ats, dan lain-lain. Dan di mana setiap arti dari penamaan nama itu tuh adalah gambaran dari apa yang akan terjadi nanti di hari akhir gitu. Hmm. Ada banyak di Al-Quran dan ya bisa kita cari tahu di situ lah ditanya. Cuma secara singkat kayak gitu. Oke, berarti hari akhir adalah hari tiada hari setelah hari itu gitu ya. Eh, Singkatnya begitu. Apakah betul? iya, betul. Ya, betul. Oke. Kang Mahdi Singgi? Oh, ada. Gimana nih? Nah, Tadi ditanya kok malah menghilang Anda ya. Oke, apa itu hari akhir, Kang? Hari yang paling terakhir, Hari Sabtu, hari Ahad. hari Ahad. Hari Ahad pertama dong. Oh, Ahad itu pertama ya. Ya. Berarti hari Sabtu lah. Itulah hari akhir dalam dunia ini. Ya. Kalau kita kaitkan dengan hari kiamat, itu sesuatu yang terjadi, hari yang terjadi bencana yang paling besar. Nah, itu hari akhir. Hmm. Gitu. Itu bukan dari saya sih, itu dari Al-Qur'an kan gitu. Ya. Boleh disebutkan mungkin? Di surat al itu Al-Qari'ah, nah, itu apa? Al-Qiyamah juga itu Al-Qari'ah. nama. Al-Qari'ah itu mah Al-Qiyamah ya. Al-Qari'ah itu apa? Oh, Al-Qari'ah. Apa itu hari kiamat ya? Qari'ah itu hari akhir juga sih. hari pembalasan itu. Kalau nggak salah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Wama adroka mal Qari'ah. Tahukah kamu apa itu hari akhir, hari pembalasan, yaitu hari di mana kan
bencana dan sebagainya. Nah, itu di dalam Al-Quran. Hmm. Gitu. Jadi 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 apa? Jadi apa nih? Ya apa hari akhir itu apa? Jadi apa? jadi di mana akan terjadi sesuatu yang dahsyat gitu, Hmm. bencana yang dahsyat gitu ya, hancurnya dunia ini, alam semesta. Ya, ya, ya. Tadi kalau di Al-Korea berarti kita coba ini aja ya, berarti coba simak ya berarti ya. Tadi kan udah dibacain wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yaumal yakunun nasu kal farasil mabthus. Pada hari itu manusia itu apa? Seperti debu yang berterbangan. Nah, Nah, berarti terus dilanjutkan watakunul jibalu kal ihnil mangkus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Berarti luar biasa banget ya. Kayaknya kejadiannya tidak bisa kita bayangkan betapa mengerikannya hari itu berarti gitu kan ya. nah ya betul. Oke, begitu. Nah, itu kan hari Ya akhir rahmukallah. ya. Hari akhir kan eh, belum terjadi ya. Maksudnya begitu. Kalau seperti yang digambarkan oleh Al-Qur'an gitu. Nah, barangkali ada teman atau siapa gitu yang mempertanyakan tentang hari akhir gitu. Mungkin ide ini atau apa ya? Ya ide ini dianggap utopis atau tidak realistis begitu ya. Nah, bagaimana kita melogikakan bahwa hari akhir tuh ada begitu. Nih kan belum terjadi nih, tapi bagaimana melogikakan bahwa hari akhir tuh pasti ada dan pasti terjadi. Gimana, Kang Hanif? Jadi saya yang duluan sekarang ya. Iya, iya. Boleh kalau mau saya lagi juga gak apa-apa. Nah itu kita Boleh, sesuai dengan siap. bridging tadi aja. Ya, 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 apa? Jadi saya dulu ya. Benar ya, kita melogikakan gimana caranya ya. mm-mm. Baik, saya coba berpikir terlebih dahulu ya, karena ini harus masuk ke akal ya, Ya, ya. harus ini apa juga dong ya. Sebenarnya gini ya, ini kan sesuatu teman-teman harus saya belum menemukan lah yang benar-benar secara logika gitu bahwa ini akan sesuatu terjadi gitu. Nah, yang jelas karena sesuatu hal yang goib gitu kan. Nah, kita tuh ini tuh hari akhir, lalu kematian misalkan ya, apa yang akan kita lakukan besok dan sebagainya itu sesuatu hal yang goib yang sebenarnya hanya Allah lah yang tahu gitu. Bahwa bahkan Nabi Muhammad gitu kan, Rasulullah SAW itu malaikat punya juga nggak tahu itu waktunya kapan gitu kan hari kiamat ini. Tapi yang jelas akan terjadi gitu. Nah, kalau misalkan suatu tanda-tandanya mungkin dengan dibuktikan bahwa tanda-tanda itu gitu. Banyaklah tanda-tanda akan terjadi hari akhir dan sekarang ternyata sudah kejadian bahwa itu terjadi gitu, bahwa apa yang disebutkan oleh Rasul itu terjadi. Nah, namun kita tuh cenderung tidak tidak apa ya namanya itu tidak tidak percaya gitu. Nah, kalau misalkan diibaratkan seperti ini gitu kan ya, guru itu mau mau mengajak atau memberitahu kan besok kita mungkin nanti akan ada kuis ya gitu kan. Ternyata pekan depan tuh nggak ada tuh kuisnya gitu. Lalu pekan depan lagi tuh nggak ada tuh kuisnya gitu.
Nah, jadi cenderung teman-teman yang lain juga nggak usah persiapan dan sebagainya. Dah pekan-pekan kemarin juga nggak akan ada kuisnya gitu. Nah, tapi kan guru itu sudah menerangkan gitu bahwa bakal akan ada kuis itu. Nah, namun belum ada sebelum ada saatnya aja. Nah, ketika pekan depannya lagi ternyata ada tuh kuis tuh datang. Barulah teman-teman yang lain ribut lah dan sebagainya. Wah, belum ada persiapan dan sebagainya gitu. Padahal sudah diberikan peringatan. Nah, ini juga sama gitu. Ada nih kita tuh diberikan peringatan yang benar-benar jelas dan tidak ada keraguan gitu kan. Apa itu? Yaitu Al-Qur'an kan. Nah, zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Nah, sesungguhnya ini adalah suatu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya apa? Tidak ada keraguan itu berarti ini tuh benar gitu. Benar dan akan terjadi. Nah, salah satu kiamat itu akan terjadi itu tanda-tandanya ada di sana. Nah, jadi menurut saya dengan adanya Al-Quran juga dengan datangnya umat Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad itu juga adalah suatu tanda bahwa ini adalah hari akhir tuh akan dekat gitu. Gitu beneran iya orang Begitu ya. Berarti kalau yang saya tangkap dari penjelasan Kang tadi itu bahwa kalau gini, kita harus selesai dulu kepada iman yang pertama kayak. boy. Ya. Benar. Selesai kepada iman pertama yaitu iman kepada adanya pencipta atau apa namanya entitas yang menciptakan kita semua gitu. Nah, yang kedua, kalau misal udah selesai dengan iman kepada pencipta, nanti iman kepada malaikat, terus kan nanti ada iman kepada kitabnya kan. Nah, kayaknya gitu ya. Jadi dasarnya dulu harus dibenarkan untuk fondasinya. Bahwa kita harus iman dulu, baru. Dan tadi juga disebutkan mungkin iya ya, benar seperti itu. Nggak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau misal nggak ada keraguan, apapun yang diinformasikan, kita yakin gitu ya. Nah, dan selama kita hidup, bahkan selama 1400 tahun, bahwa Al-Quran isinya benar semua begitu. Tidak ada informasi yang salah atau bertabrakan dengan sains. Dan itu membuat kita yakin. Nah, kalau dari Kang Hanif nih, ada insight lain. Bagaimana caranya melogikakan bahwa hari akhir itu ada? Kayaknya lebih gampang melogikan Tuhan itu ada ya Ustadz ya, Ustadz Hanif. Wow, boleh. Coba. Itu melogikakan lebih susah gak sih? Itu melogikakan apa? Melawan ateis intinya gitu kan. Ini kan dua-duanya banyak kisahnya ya. Kalau iya. Tuhan itu ada gitu. Iya, ada beberapa. Munding kan ya. Tai munding ada berarti ada mundingnya gitu. Nah, iya. Itu. Ini benar-benar pertanyaan yang sangat filosofis gitu ya. Harus baca buku filsafat dulu ya kayak gini. Kalau biasanya setahu saya biasanya ulama-ulama yang lebih filosofis itu biasanya Ustadz Felix, Ustadz Habib Jafar juga suka filosofis, Cak Nun juga filosofis. Nah itu teman-teman bisa nyari tahu ke situ kalau misalnya jawaban kami tidak memuaskan dan kayaknya tidak memuaskan sih ya. Cuman kalau logika mungkin salah satunya kenapa harus ada hari akhir karena hari akhir itu kan disebut juga hari peradilan gitu ya. Peradilan. Sedangkan kita semua sepakat bahwa dunia ini tidak adil gitu. Tidak ada keadilan yang sejati di dunia ini. Sedangkan Allah itu maha adil gitu. Maka secara logika harus ada hari pengadilan tersebut gitu. Karena atas berbagai kondisi sekarang, atas semua perbuatan kita sekarang, mungkin ada yang dibalas langsung gitu ya.
Tapi ada juga yang balasannya tuh nanti di akhirat. Dan sebagai Muslim, kita harus meyakini itulah. Tadi dasarnya udah disampaikan Kang Mahdi lah gitu. Pada dasarnya mah iman sebagai Muslim. Hmm. Mungkin salah satu contoh yang kejadian tuh misal pas waktu kasusnya Habib Rizik, ulama kita gitu ya. Beliau sampai berani bilang ke hakim bahwa eh, apa ya, ya gitulah, tunggu tunggu nanti di pengadilan akhirat gitu. Karena nyari keadilan di dunia ini tuh susah gitu. Meskipun hakim udah kuliah hukum sehingga bisa jadi hakim tertinggi, belum tentu bisa seadil-adilnya juga. Itulah salah satu logika kenapa harus ada hari akhir gitu. Dan mungkin eh, kalau masalah meyakini atau tidak meyakini hari akhir gitu, kalau nggak salah, saya pernah dengar nggak tahu kisah, nggak tahu apa, yang pasti obrolan antara ateis dan muslim gitu. Ya. Jadi ateis tuh eh, bilang ke muslim gitu, ya ngapain kamu beramal banyak-banyak di dunia gitu. Hmm. Kalau misalnya nanti akhirat gak ada Nggak ada gimana gitu. gimana ya. Terus? Nah, si muslim tuh ngejawab, ya kalau akhirat gak ada, ya mungkin kamu yang gak ngapa-ngapain di dunia gak akan apa-apa. Tapi dibalikin sama yang muslim, kalau akhirat ada gimana, nah gitu. Hmm. Ateis tuh diem pas ditanya kalau akhirat ada gimana gitu. Karena ya muslim mah pertama karena meyakini gitu. Cuman kalau dia logikakan, ya bener juga gitu. Kalau misalnya akhirat bener ada kan, aman muslim mah gitu kan, atas semua yang disiapkan gitu. Ini ini pasti ujung-ujungnya tuh ke logika-logika yang mempertanyakan ateis itu benar atau salah lah gitu. Nyambungnya tuh Ya. pasti ke situ panjang. Cuman dari sedikit pengetahuan saya mah paling bisa nyontoin itu doang kayaknya lah. Oh, Segitu. mantap, mantap. Begitu ya. Sangat panjang tadi penjelasannya. Dikomparisi juga tentang diskusi antara ateis dan juga orang muslim begitu ya. Waktu nanti kejadian di akhirat. Nah, kalau saya boleh nambahin barangkali. Ya Boleh harus ya, Pak? satu bantu bantu kami itu ya, Siap. jangan ditanya-tanya doang. Nah, kalau kita berpikir ya, nah hakikat berpikir tuh kalau misal diringkas tuh ada empat. Satu, kita melihat fakta. Dua, kita punya panca indera yang normal. Kemudian ketiga, kita punya akal untuk berpikir. Dan empat, adanya informasi gitu. Nah, kita kan udah dapat informasi tentang hari kiamat kayak gitu kan di Al-Qur'an dari Nabi. Kita berpikirnya melihat fakta, berarti faktanya seperti apa yang terjadi di saat ini gitu ya. Dengan mungkin tadi juga dikaitkan dengan tanda-tandanya. Kita dikait-kaitkan gitu antara ilmu sains dan apa yang disampaikan Al-Qur'an atau Nabi. Nah, kalau kita kaitkan dengan sains, ada sebuah kayak apa ya, kayak riset gitu, katanya nggak tahu tahun berapa itu bakal terjadi kekeringan yang bertahun-tahun. Nah, itu hampir sama kayak apa yang telah Nabi sampaikan, bahwa tanda-tanda kiamat itu tidak akan terjadi kiamat kalau misal sebelum kekeringan berapa tahun kan. Nah, itu ada di risetnya juga, sains udah meramalkan bahwa akan terjadinya kekeringan. Nah, itu mungkin salah satu cara bagaimana kita meyakini bahwa hari akhir itu atau hari kiamat itu pasti terjadi begitu. Dan saat ini juga kayaknya di Jakarta lagi panas-panasnya ya, kalau ngelihat sosial media gitu. Ya, polusi. Nah, polusi ya. Ya karena Makanya manusia makanya semakin pindah. serakah ke Bandung ya. Nah, begitu. Berarti kiamat di Jakarta Pindah, doang berarti. Hmm, pindah ke Nusantara. Oh, buset. Enggak ikutan, enggak ikutan. nggak ikutan Enggak ya. ikutan, enggak ikutan. Sorry, begitu. Tapi tadi betul sih, Kang Mahdi yang disampaikan. Kita harus harus selesai dulu dengan permasalahan iman kepada pencipta. Nah, kalau misal udah yakin terhadap pencipta, apapun yang disampaikan oleh pencipta, kita pasti meyakininya, termasuk hari akhir atau hari kiamat. Begitu. Begitu ya.
Ada. terbaik. Nah, kalau di Islam kan kita suka diajarin kalau misal terjadi sesuatu tuh ambil hikmahnya, baik buruknya ambil hikmahnya. Nah, dengan hari akhir juga coba kita elaborasi bagaimana hikmah kalau kita beriman adanya hari akhir. Enggak, Kak Hanif, hikmahnya, ahli hikmah. Aduh, ini mah harus ikut dulu kajian Al-Hikam sama Agim ya, Kamis sore sebenarnya ini. Iya, iya. Iya, Hikam lah. di situ Al-Hikam. ilmu-ilmunya teman-teman ya. Ilmu hikmah ya. Iya, Bukan udah hikmah lama ilmu gak yang kesana. kebal-kebal ya, Tan? Itu bukan Itu. The Barricade urusannya Oh, ya, iya, iya, beda. iya. Lanjut. Ya hikmah yang pasti banyak lah hikmah tentang hari akhir mah. Kalau saya sih mungkin salah satunya adalah kita jadi punya alasan yang sangat kuat untuk menjalani hidup di dunia lah gitu. Hmm. Dari segala yang dijalani, alasannya untuk apa? Ya untuk hari akhir, untuk apa yang kita imani lah gitu. Sehingga cabang-cabangnya nanti ya ketakwaan meningkat, akhlak terjaga, dosa mau melakukan dosa mikir dua kali gitu. Salah satu alasan kuat untuk yaitu di samping godaan setan yang kuat juga gitu ya. Ya. Kita punya alasan yang kuat juga untuk terus selalu beramal dengan baik lah gitu. Hmm. Paling saya itu doang lah. Kita jadi punya alasan yang kuat lah. Oke. Oke. Jadi berarti hikmah beriman dengan adanya beriman kepada hari akhir itu kita mau berbuat sesuatu jadi mikir dua kali, kita juga memperbaiki akhlak kita dan menambah amal-amal gitu ya sebagai Ya, motivasi untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Nah, betul. kita bergeser ke sisi kiri, bagaimana nih hikmah beriman kepada hari akhir. Katanya bergeser ke sisi kiri. Iya, 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 iya. Ya, Ya, banyak ya kawan-kawanku. Enggak banyak nih, takut ditanya apa aja so kalau banyak tergitu. Iya. Kan itu kebiasaan antum. Toh? Banyak. Apa sebutin kalau banyak nggak tahu, berarti itu nggak banyak berarti. Lanjut, lanjut. Iya, jadi hikmahnya salah satunya tadi benar yang disebutkan oleh Abdurrahman Hanif ya. Jadi kita bisa berpikiran atau menyiapkan diri kita menjadi sesuatu hal yang lebih baik gitu. Untuk membawa bekal di akhirat kelak. Itu menjadi salah satu hikmah yang harus benar-benar kita yakini gitu. Khususnya kita sebagai muslim gitu, menjadi cerdas kan ya, akhyas yaitu mempersiapkan diri kita setelah hidup kita gitu. Nah, namun ada juga paling hikmah yang lainnya dari saya adalah menjadi Menjadi Iron Man. menjadi kita lebih apa ya takut teman-teman gitu. Hikmahnya yang saya rasakan mungkin menjadi takut itu. Takut kenapa ya? Ya takut. Jadi kita ada rasa atau muncul ketakutan ini kecuali tidak ada ketakutan kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hikmah yang dari saya ya, pendapat saya. Jadi dengan adanya hari akhirat ya, hari akhir itu kalau diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an kejadiannya seperti ini itu dan sebagainya, maka membuat kita tuh benar-benar takut itu. Nah, tidak ada lagi takut itu selain takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan hikmahnya juga ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya tadi gitu apa yang disampaikan oleh Abdurrahman Hanif gitu. Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kegiatan-kegiatan kita tuh cenderung akan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Berarti hikmahnya takut ya. Takut teman. Tapi bukan takut tambah dewasa ya, Kang. Bukan. Oh, takut tambah dewasa nih. Takut tambah dewasa. Takut kalau kita berbuat sesuatu yang bertentangan dengan larangannya, jadi kita lebih takut begitu ya, menjaga kita ya. Oh, betul itu. Jadi Nah, kita tuh harus benar-benar kita tuh harus tidak takut itu selain takut kepada Allah Subhanahu wa taala. tidak takut selain Takut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut kepada yang istri. berkuasa, istri. Oh, Saya nggak takut karena saya belum punya. Iya, saya juga nggak takut. Iya. Takut Kemarin udah dibahas ya. lu yang berkuasa. Tidak. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah satu-satunya yang berkuasa. Keren. Faktanya gimana? Faktanya? Enggak. Oke gitu ya. Kita harus selayaknya kita hanya takut pada Allah. Nah, bagaimana memupuk rasa takut selain kecuali takut kepada Allah? Kang Hanif. Apa itu pertanyaan nomor berapa itu? Nggak ada ini. Nggak ada ini. Ada. Dikasih pertanyaan aja masih nggak tahu mau jawab apa, ini pertanyaan random, makin bingung. Ini gara-gara Kang Mahdi ini tentang takut, jadi ya udah sekalian. Nah, bagaimana cara memupuk rasa takut gitu? Takut kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah. Memupuk rasa takut. Apa ya? Saya juga gak tahu sebenarnya, karena saya juga masih memupuk rasa takut itu ya, karena iman juga naik turun lah gitu ya. Cuman yang pasti apa ya, paling jangan bahas memupuk deh. Tadi saya menarik tuh yang lagunya Takut Tambah Dewasa tuh, itu kan boleh. Itu kan lagunya Idgi Taftea ya, penyanyi. Kalau diperhatiin liriknya kan refnya bisa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira itu. Jadi kalau saya sih nggak tahu ini nyambung sama memupuk rasa takut atau enggak. Cuman yang pasti lirik itu tuh menunjukkan kenapa dia takut untuk jadi dewasa, karena dia apa ya, bingung sama apa yang akan terjadi nanti saat dewasa gitu. Nggak ada pedomannya, nggak ada petunjuknya, nggak ada teori tetapnya gitu. Nah, saya rasa ini berkebalikan dengan ketakutan kita tentang hari akhir tuh, kita dapat semua clue-nya gitu. Clue-nya tuh semua ada gitu. Nanti hari akhir bakal kayak gimana, skenario-nya bakal apa, yang bisa ngasih syafaat siapa, ganjaran dosa dan ganjaran pahalanya nanti bakal seperti apa gitu. Jadi konteks takut di sini tuh semuanya ada clue-nya gitu kalau kita sebagai muslim, dan itu benar gitu, di Quran, di hadis ada. Berkebalikan dari, ya kalau kalau nyambungin sama yang lagu tadi ya, ini nggak tahu memupuk rasa takut atau enggak, cuman yang pasti ada kata kunci baru, yaitu ketakutan kita tentang hari akhir itu semuanya ada clue-nya lah gitu tentang hari akhir. Dan itu kuncinya di situ gitu. Siap. Takut pada hari akhir tuh mungkin tadi jalan kita lebih terarah ya, karena udah ada clue-nya gitu. Begitu. Ya, kalau di lagu tadi seperti kebingungan gitu. Jadi penuh ketakutan di dewasa tuh gitu. Ya. Oke. Kalau dari Kang Mahdi gimana? Iya, benar sih. Kita benar harus melatih ya diri kita tuh, harus benar-benar melatih memunculkan rasa takut ini hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini benar-benar tidak mudah gitu.
tidak mudah karena sering kali gitu terjadi kita tuh takut kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Nah, padahal gitu tidak ada lagi takut kecuali takut itu yang akan membuat kita takwa itu ya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau kita takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat diri kita sengsara biasanya. Nah, contohnya kalau kita takut kepada teman kita gitu kan, jadinya sengsara gitu kita teh. Kalau kita takut ke teman kita mah, contohnya, saya takut ketemu si ini gitu, takut dimarahin dan sebagainya, jadinya menghindar gitu. Jadi kita ada merasa tertekan, jadinya sengsara gitu. Tapi kebalikan gitu, kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cenderung kegiatan-kegiatan yang akan mendekatkan diri kepadanya gitu yang akan dilakukan. Dan itu tuh tidak mudah gitu, teman-teman harus benar-benar kita latih. Nah, salah satunya tadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya memupuk gitu kan kata tanya tadi. Pertanyaannya pertanian sekali ya ini pertanyaannya. Iya. Bagaimana caranya memupuk rasa takut itu. Ya berarti kita harus pastikan dulu nih yang kita tanam tuh benar-benar apa nih tanamannya. Apa? Dan nah ini berarti memupuk rasa takut berarti tanamannya benar-benar harus benar dulu gitu tanaman apa yang harus yang ditanam. Nah berarti tanaman yang harus benar-benar ditanam yaitu tanaman ya di sana tuh berarti diibaratkan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kita harus menanamkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati kita. Nah caranya supaya tumbuh gitu kan tanaman itu atau tumbuh rasa takut itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sejauh ini sih yang saya rasakan yang paling efektif gitu ya untuk menumbuhkan ya kan tadi memupuk ya jadi akan menumbuhkan akan bertumbuh akan menumbuhkan lebih besar lagi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kayak mikir heula namanya. Aduh. Karena ini pertanyaan dadakan ya teman-teman ya. Ya, kan sebetulnya masih nyambung ke ini selanjutnya. Gitu. Lanjut. Nah, jadi salah satunya dengan tadi balik lagi dengan adanya kiamat. Bohong gitu. Ya mungkin itu bisa jadi lah. Nah, tapi paling gini ya. Cenderung ini fitrah kita tuh kecenderungan tuh ketakutan itu akan lebih efektif gitu daripada harapan-harapan yang kita inginkan gitu. Ini pernah dibahas dulu waktu kita beberapa tahun lalu di pernah gitu ya? Iya. Benar ya. Jadi di singsiunan tuh lebih efektif gitu biasanya. Makanya gitu negeri ini pemerintah ini supaya lebih efektif rakyatnya disingsiunan terus. Ya oleh penguasa ya nggak bohong-bohong lah. Aduh. Iya jadi biasanya kita kalau ada makanan kan ada ular di sana. Nah kita cenderung meskipun itu makanannya sehat enak gitu, tapi kalau ada ular ya kita nggak mau gitu mengambil itu karena ada ketakutan itu. Nah makanya dibandingkan kalau kita tuh diangan-angankan, ayo dong kita tuh akan mendapatkan mobil nih dan sebagainya. Nah, kita tuh lebih kurang gitu. Makanya salah satu ya kiamat atau tanda-tanda di akhirat kelak gitu, azab dan sebagainya itu tuh lebih apa tuh? Lebih menumbuhkan atau lebih efektif gitu rasa kita tuh dibandingkan kita dengan berisi angan-angan, bukan angan-angan ya, digambarkan ya diiming-imingan misalkan surga yang mengalir di dalamnya sungai ini. Nah lebih efektif ya kekerasan itu di neraka itu seperti ini. Nah itu fitrah manusia itu seperti itu. Nah jadi salah satunya supaya kita takut
Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala rasa takut itu tumbuh jadinya dengan melihat kondisi-kondisi yang telah terjadi kepada diri kita gitu. Pasti banyak ya dari bencana juga mungkin ya. Lalu apalagi itu apalah. Nah, salah satunya itulah bencana gitu. Terkadang kalau misalkan saya masih ingat Agim teman-teman, ini ngena juga meskipun sederhana nih. Nah, ketika naik pesawat kata Agim kan kita tuh cenderung nyaman gitu dan percayalah ya kepada pilot itu nyaman duduk. Nah, tapi ketika diberi apa tuh sedikit guncangan, wow, muncul rasa takut tuh kepada Allah SWT. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, maka langsung mengingatnya gitu. Nah, itu berarti tumbuh tuh rasa takut kita jadinya ada. Nah, berarti ketidaknyamanan itu tuh akan membuat kita mungkin ketidaknyamanan itu bisa disebut dengan cobaan-cobaan ya. Cobaan-cobaan, ujian-ujian itu tuh akan memperkuat kita gitu. Kekuatan keimanan kita kepada Allah SWT. Nulis gitu. Itu ya, sangat panjang sekali tadi. Berarti kita harus memupuk rasa takut kita kepada Allah agar menumbuhkan dan menambahkan keinginan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu ya. Nah, pupuknya pakai pupuk apa? Nah, pupuknya sesuai dengan kebutuhan tanaman. Oke, lanjut ya. Nah, tadi menyambung pertanyaan tadi ke pertanyaan berikutnya nih. Bahwasanya tadi kita akan berusaha memupuk. Tapi ketika kita berusaha untuk memupuk, menumbuhkan dan menambahkan keimanan, kita tuh ada godaan atau ujian. Kita sebut aja parasit begitu ya. Nah, parasit ini namanya setan. Nah, setan juga berjanji bahwa akan menggoda manusia dari kanan, kiri, depan, belakang sampai hari kiamat akan menggoda manusia. Nah, godaan setan kan sangat berat dan besar sekali ya. Nah, bagaimana nih menghadapinya nih, Kang Mahdi, menghadapi godaan dari setan? Menghadapi kamera nih. Menghadapi mertua nggak takut. Menghadapi setan. Oh, halo setan lo. Oh, netizen. Caranya bagaimana? Nah, ini menarik sekali teman-teman bahwa jin atau setan ya, syaitan ini Allah ciptakan memang tujuan hidupnya ya, seluruh hidupnya itu mendedikasikan untuk kita gitu, untuk menjerumuskan kita, untuk mensesatkan kita. Keren tuh. Membersamai kita ya. Tujuan hidupnya, goals hidupnya tuh mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kita gitu. Wah, eta setan keren bisa filosofis patut dicontoh ya ini ya. Maksudnya setan tuh satu-satunya fokus gitu tujuannya tuh itu. Nah, itu yang membuat kita jadinya lihai maksudnya lalai. Lihai lancar, lincah. Lalai ya, jadi lalai ya. Jadi lalai, kelelawar ya. Kelelawar, aduh. Makanya kan tadi yang disampaikan oleh di les itu bahwa dari depan kan, dari belakang, kiri dan kanan setan itu selalu ada menghasut kita. Makanya gitu mungkin ke atas menengadah ke atas itu adalah sebuah jawaban gitu. Gak ada di atas setan. Nah, di langit ada setan. Ya kan tadi disebutnya di Al-Quran juga kiri, kanan, belakang gitu. Di atas mungkin nggak ada, yaitu berdoa gitu teman-teman. Atau sujud ke bawah. Nah, atau bener sujud ke bawah itu tuh. Keren ya kan. Itu filosofis jadinya ke atas atau ke bawah sujud gitu. Untuk apa ya? Untuk meminta Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena dalam hadis atau Al-Qur'annya bahwa setan itu sangat takut kepada orang-orang yang ikhlas gitu kan. Ikhlas yang tidak berbuat selain
kita tuh berbuat jika karena Allah Subhanahu Wa Taala kan. Nah, kalau kita melakukan apapun itu dengan niat hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka setan itu tidak akan mampu menggoda kita. Itu salah satunya ya itu sujud ya, berdoa ke atas ke Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kuncinya. Oh, begitu ya. Berarti sebetulnya ini juga sebetulnya yang harusnya kita baca 17 kali minimal dalam sehari. Iya karena ombudu wa iya karena stain gitu ya. Jadi hanya kepada Allah kami menyembah, mengabdi, dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan gitu. Nah, selanjutnya kan ada doa ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya, jalan yang diberi nikmat. Nah, boleh barangkali mau dilanjutkan oleh Ustaz Hanif. Bagaimana kita menghadapi godaan? Ini hubungannya dengan hari akhir apa ya? Ya Iya, kan, iya. Hah? Apa ya? Supaya sebetulnya nanti ada ini tiada kan, ini kita lagi berada di sini nih, lagi berada di kehidupan ini. Supaya kita selamat sebetulnya di hari akhir. Oh, ya, ya benar. Sip, lanjutkan. Sedang mencari suara.com sepertinya. Sudah lama ya tidak mendengar suara.com. Si Gilang itu spesialis. Republika suara.com sudah lama tidak mendengar. CNN. Tes. Ya, tes. Nah, ya. Gimana nih? Koreksi bro, biasa ya. Ini masih pertanyaan yang tadi ya? Yang tadi ya. Iya. Ya yang pasti sekarang juga saya masih menghadapi setan juga sama ya. Kirain Mungkin menghadapi setan kok ininya ke saya ya. Emosinya kayaknya ke saya. itu di belakang antum ada sebenarnya tuh. Waduh, ya. Ada dinding ya. Ada ini. Saya sedang menghadapi diri sendiri. Saya sedang menghadap kepada diri. Semakin absurd. Ya, yang pasti kalau di Quran salah satunya saya lupa Quran suratnya. Ya. Kita tuh harus menjadikan setan itu musuh lah gitu. Musuh, kata kuncinya tuh musuh. Nah, sebagaimana setan adalah musuh yang nyata bagimu. itu. Dan ya sebagaimana kita menyikapi musuh aja gitu di dunia normal kan. Contoh dalam berperang menghadapi musuh itu kan segalanya dipersiapkan, nyari tahu kelemahan musuh, nyari tahu mempersiapkan senjata-senjatanya, gitu, mempersiapkan strateginya, gitu. Sehingga uh, untuk kasus menghadapi setan juga menurut saya sama gitu. Kita harus mempelajari, mengenali musuh kita gitu. Dan itu semua kan udah dijelasin juga di Quran hadis itu. Sehingga uh, ya kebanyakan manusia kan sekarang mungkin sebagian besarnya gak sadar gitu kalau godaan setan itu dari segala arah yang tadi dikatain gitu ya, entah itu depan belakang, kiri kanan, atau mungkin bisa diartikan lewat wanita, kekuasaan, harta, jabatan dan lain-lain lah gitu. Wah, Nah, untuk bisa mendapatkan kesadaran atas godaan itu ya salah satu caranya itu kita harus mengenali musuh kita dan mempersiapkan sebaik mungkin gimana caranya mengalahkan musuh kita. Karena yang tadi dikatain Kang Mahdi itu benar banget, setan tuh sangat totalitas dalam menjerumuskan manusia. Dan kalau kita kalah totalitas, secara teori Kalah. nantinya ditakutkan kalah gitu. Ya itu. Iya, sebisa mungkin mempersiapkan diri untuk memusnahkan musuh kita lah. Cuman yang pasti apapun itulah gitu, jangan putus asa dari rahmat Allah lah. Entah itu meskipun sekarang kan banyak manusia yang tergoda gitu ya, terjerumus ke dalam hal-hal yang keji dan itu jalannya setan, entah itu korupsi, zina dan lain. Cuman yang pasti teman-teman, rahmat Allah itu luas gitu. Dan ya kalau konteks pertanyaan yang tadi
kata kuncinya mungkin kita kenali lebih dalam musuh kita ini. Oh, benar ya. Ya. Tadi yang disampaikan terkadang kita teh mungkin karena manusia lupa gitu. Kalau setan tuh benar-benar tidak lupa bahwa hidupnya tuh hanya untuk manusia gitu. Nah, tapi Ya, kita lupa gitu bahwa kita, tapi kalau kita benar-benar fokus bahwa setan ini adalah sesuatu musuh yang nyata bagi kita, nah tapi terkadang kan kita teh lupanya ada setan gitu. Jadi menganggapnya nggak ada gitu karena goib ya gitu. oh Tapi iya, kalau kita udah gitu sama dengan setan gitu yang selama hidup kita di sini juga kita tuh totalitas untuk mengalahkan musuh kita yaitu setan gitu. Nah mungkin juga kita akan menang dan pasti akan menjadi nilai ibadah karena kan setan deh katanya ya akan kalah tuh jika kita tuh tidak bisa digoda ya, setan itu tidak bisa menggoda kepada seseorang yang benar-benar ikhlas gitu. Nah, jadi kalau kita tuh tujuannya berarti ikhlas, wah naon we gitu setan teh kan eleh gitu akan kalah. Kita tuh melakukan ini gitu sambil ikhlas karena Allah SWT, minum ikhlas, berbuat ini ikhlas, berbuat itu ikhlas, bukan itu ikhlas sehingga kita teh menang lawan lawan lawanan teh lawan setan tuh. ya, ya. Berarti our target tuh itu gitu, kita target kita tuh itu berarti lillah, maka setan akan kalah. Kalau kata Ustadz Felix mah, jangan pernah berbuat jika bukan karena Allah. Oh, itu keren ya, kalimat sederhana. Ya. Tapi menyeluruh ya. Jangan pernah berbuat jika bukan karena Allah. That's our target. Yes, of course, I Yes. definitely agree with you. We have Totally a agree. target Yes. for Please, 20 and in this 24. time, in this time, apa ya? Yes. We At will this night. in English, okay? Yes. Yes. So please. Okay, thank you for the explanation from Mr. Mahdi and Hanif. I'm so sorry because in this time I will mute my record, my voice. Yeah. Yes, about evil, red evil ya. Jangan dimatiin lah. Nah, tadi ya, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu, dan saking nyatanya sampai-sampai di Quran surat An-Nas ya, yuwaswisu fi sudurin nas. Wah, setan tuh membisikkan di sudur, di dada kita gitu. Saking mengerikan ya. Itu. Jadi tadi disampaikan oleh Mr. Hanif, bahwasanya kita harus siap war gitu ya, war, bahwa setan itu adalah musuh. Kita harus siap meng-counter attack. Oke, begitu. Nah, selain itu tadi ya, selain kita harus menyerang, berarti kita harus punya pertahanan yang kuat. Ya. Pertahanannya balik lagi iman. Nah, begitu ya. Nah, nih kita karena udah lumayan lama nih masuk ke pertanyaan terakhir kayaknya. Tadi sudah dari awal kita mengetahui tentang hari-hari itu sampai dengan bagaimana pembahasan. Kemudian nih di terakhir nih, bekal atau cara agar mencapai kehidupan pasca kehidupan. Nih, kalau saya pernah mendengar ceramah ini dari Ustaz Felix Xiao juga, living the afterlife, kehidupan pasca hidup pasca kehidupan pasca hidup, yang indah gitu. Nah, bagaimana nih mencapai beautiful living the afterlife? Boleh, caranya. Waduh, saya dulu nih ya. Living in loom. Living the afterlife. Living pasca kehidupan ya. Ya, sayangnya saya pasca panen dulu ya. Oh iya. Iya betul. Kita juga pasca panen. Iya, teman-teman pasti nggak paham, nggak apa-apa. Iya, TTA. Iya, TTA aja, yang tahu-tahu aja. Ya, oke. Yo, skena banget ini gitu ya. Siap.
Siap-siap, boleh. Yang pasti ini pertanyaan terakhir sangat universal ya. Hmm. Eh, ini ini doa yang sering kita ucapkan ya, doa sapu jagat sebenarnya. Oh, Rabbana atina fid Di dunya dunia hasanah hasanah. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sangat universal. Nah, jadi mungkin kalau jawabannya sebagai muslim, jawabannya mungkin harus jawaban yang universal juga kayaknya. Jadi mungkin salah satunya adalah ya yang udhulu fisilmi kafah teh ya, saya Ali Imran atau apa lupa saya. Udhulu fisilmi kafah. Jadi udhulu itu eh, kata dasarnya tuh dakhola yadhulu, kata artinya itu masuk. Jadi Ya, masuk ya. udhulu itu fi'il amr, kata perintah, yang dimana Hmm. kata perintah itu di Al-Quran itu artinya wajib. Hmm. Udhul ditambahkan udhulu sehingga bentuknya. Jadi untuk kalian semua itu udhulu fisilmi, kepada Islam kafah secara menyeluruh. Nah itu jawabannya, karena ya, pertanyaannya universal juga jawabannya universal. Cuma nanti eh, ke bawahnya tuh ada banyak turunan-turunannya lah gitu tentang bagaimana kita menjadi muslim yang kafah. Karena eh, apa ya? Ya mungkin balik lagi ke hal jawaban yang awal tadi kan, clue-clue tentang hari kiamat tuh banyak gitu. Eh, nanti biar apa? Biar dapat syafaat Rasul gimana? Ini kalau nyambung sama hari akhir ya. Eh, tentang dapat syafaat gimana, tentang mendapat naungan di padang mahsyar nanti gimana, tentang eh, Halo? Oh, ngelag ya. Halo? sedang mencari suara.com. Apa sih? Ya Allah. Oke, tadi ya dari Hanif, dari jawabannya. Udhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian semua kepada Islam yang sempurna, itu menyeluruh gitu ya. Nah, boleh dilanjutkan Kang Madi. Bagaimana nih bekal atau cara untuk mencapai living the afterlife yang indah? Masya Allah. Nanti ditambahkan lagi tadi lanjut aja nyari sinyal, nanti setelah Kang Madi aja. Boleh? Enggak Kang Madi? Lanjut aja nyari suara.com. Nah, nih udah ada nih. ya ada tes. Ya, tes boleh. Ya, tadi sampai mana lupa, yang pasti itulah Hmm. dari semua clue yang ada dipelajari, disatukan, diteladani sehingga menjadi satu dan menjadi menyeluruh gitu. Sehingga eh, yang tadi apa, kebaikan dunia akhiratnya juga nanti kita dapat secara menyeluruh gitu. Jadi saya rasa itu jawaban yang paling kepikiran sama saya. Bana atina fid dunya hasanah. Itu ya. Oh, berhubung suara saya nggak Oh bagus, ya, jadi itu ganti lagu lanjut lagu Wali itu ya, lagu Wali ya, ada di lagu lagu Wali Wali. ya. Hmm. Wah, itu nggak kebayang ya amalnya ya. Setiap orang yang nyanyiin Iya, itu dengan nada ini. betul lah. Nah, tadi sempat disinggung juga tentang syafaat ya. Dan saya juga, aduh, ini mau berteman dengan teman-teman sekalian di sini. Karena saya merasa, aduh, ilmu agamanya masih kurang gitu ya. Terus amal kebaikan juga tidak ada, maksudnya belum maksimal lah. Gitu. Terus ya, saya mencoba mendekati, mudah-mudahan orang soleh yang bisa menolong saya. Nanti, Saya yang kita di ditolong dunia justru ya. nih pernah bareng-bareng, pernah ngerti, saling mengerti. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang di sini itu bisa menarik gitu ya. Kalau misal pun naudzubillah gitu ya, setelah Nanti menarik ke kita keluarga teman. ditarik sama aplikasi Zoom nanti kita ya. Begitu. Kita Zoom ditarik bersaksi sama nih. ditarik sama barikade kita Iya, berbicara. barikade. Amin, 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 ya Nanti Allah. barikade berwujud mungkin ya. Berwujud ditarik. Berwujud. Nyewa nyewa AE juga berwujud, tapi nyewa Oh AE. ya, ayo. Makanya teman-teman semangat nih buat kita bikin ya pengingat lah, saling mengingatkan.
dalam kebaikan. Yes, yes, Apa yang bisa definitely kita yes. lakukan, mari. Agree. Agree with you ya. Oke, Yes. berikutnya ke Kang Mahdi. Bagaimana nih bekal atau cara agar mencapai kehidupan, fase kehidupan atau living the afterlife itu yang indah gitu, yang kita semua harapkan. Boleh, Pak. Yes. Living the afterlife is Aduh, my Blank. English not My good. English is bad. Not good. Not good. Ya, supaya apa? Supaya indah ya. Tadi nyambung dengan pendapat Mang Hanif ya, bahwa tadi ada doa kan, Robana atina fid dunya hasanah. Dan kalau kita runut atau ada doa itu tuh ternyata doa itu ada ternyata dimulainya karena instruksi haji gitu teman-teman, atau tujuan haji itu apa. Nah di akhirnya itu ada di tujuannya bahwa kita tuh orang-orang yang berhaji itu supaya berdoa Robana atina fid dunya hasanah gitu, wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah maka ada di antara kamu gitu kan, ketika haji itu ada orang-orang yang berdoa gitu, meminta kebaikan dunia saja gitu. Tapi janganlah berdoa seperti itu kata Allah, tetapi berdoalah gitu meminta dunia dan juga akhirat dan juga terhindar dari api siksa neraka. Nah itu tujuan haji gitu, ibadah haji. Namun ternyata sebelum itu juga ayatnya di Al-Baqarah itu ayatnya 200-an lah segitu ya. Ada disampaikan juga gitu. Sesungguhnya bawa bekal lah gitu kan. Bawa bekal lah. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, berarti poinnya nyambung yang mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Kang Hanif, berarti supaya kita mendapatkan kehidupan yang indah itu di living the afterlife itu ya kita harus membawa bekal gitu. Bekalnya apa ya? Kata Al-Qur'an sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu apa ya? Baik lagi tadi sesungguhnya gitu kan, zalika kitabul arbafi dalil mutakin kan, sesungguhnya mutakin itu kan takwa juga kan. Apa itu takwa ya? Salah satunya mengimani hari akhir juga gitu, ciri-ciri itu takwa. Nah, jadi kita harus membawa bekal. Bekal sebaik bekal adalah takwa, dan salah satu takwa adalah mengimani hari akhir. Nah, itu cuma salah satunya, banyak takwa yang lain. Gitu, mungkin teman-teman. Nice. Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah bekal takwa ya. Takwa dalika kitabul raiba fi dalil mutakin alladzina yu'minuna bil ghaib. Gitu ya. Gitu. Nah, berarti beriman kepada yang gaib, yaitu hari akhir begitu ya. Begitu teman-teman. Nah, mudah-mudahan kita semua yang saat ini sedang dalam fase dunia nanti masuk ke fase alam kubur dan berikutnya bisa senantiasa selamat. Coba komen. Nah, kayaknya masih ada kesempatan nih, tapi mungkin nih closing statement lah dari teman-teman semua untuk diskusi kita malam ini. Boleh? Dari Hanif. Lagi-lagi ini pertanyaan bonus ya. Ya, bonus. Nggak apa-apa. Ini pertanyaan-pertanyaan akhir tapi menyulitkan ya, dan juga mempojokkan ya. Aman. Aduh, apa ya? Tuh kan, membuat bingung ini. Membuat bingung sebenarnya ini. Intinya closing statement terkait apa ini final session hari akhir gitu ya. Mungkin kita coba sebelum ke apa kiamat gitu ya. Sebelum ke kiamat kubro, mungkin coba renungi dulu kiamat sugro lah gitu. Yang tadi kata Kang Mahdi disampaikan juga bahwa contohnya bencana gitu ya.
Karena lewat kiamat sugro aja refleks kita jelas itu Allahu Akbar, la ilaha illallah gitu. Refleks itu rasa takutnya itu. Jadi eh, kita coba lihat di sekitar dan pelajari lagi tentang kiamat sugronya lah gitu. Sehingga mudah-mudahan sedikit demi sedikit tertanamlah rasa takut untuk bencana, kematian, apalah gitu saya lupa macam-macamnya banyak. Ya mudah-mudahan ada ibrah di situlah dari kiamat sugro itu. Ya, mudah-mudahan ada ibroh atau hal yang bisa kita ambil. Ya, eh, begitu. Tadi tentang apa? Eh, boleh Kang Madi? Nah, Halo, siap. halo. Ayah, ayah, Oh, boleh. saya ayah. Ya, siap. Boleh Apa? Kang Madi, statement Oh, terakhir. closing statement. Semangat dong, masa nggak semangat gitu. Suara saya masuk kan sih? Masuk ya, aman ya? Masuk, masuk. Masuk. Kebiasaan pakai dua, jadi Oh, kagok. kagok. Baiklah, closing statement dari saya menyambung tadi dengan pendapat Ustaz Hanif bahwa jangan terlalu jauh dulu lah kita memikirkan kiamat, dan mudah-mudahan juga kita termasuk yang tidak merasakan gitu hari akhir ini, karena dalam Al-Quran juga orang-orang Muslim kan di Wafatkan. Ya. dahulu gitu. Jangan sampai gitu kita merasakan atau terjadi merasakanlah terjadinya hari akhir ini. Makanya yang kita pikirkan cukup memikirkan kiamat-kiamat sugro. Ya, salah satunya paling kalau dari saya mengingatkan kiamat sugro, salah satunya yaitu kematian itu. Karena kalau tadi ditanya gitu, apakah benar gitu hari akhir itu akan terjadi? Nah, makanya nanya balik lagi juga gitu. Ini hari tanda-tanda kiamat kecil gitu. Apakah benar tanda-tanda kiamat juga akan terjadi? Nah, salah satunya kematian itu. Banyak bukti-bukti gitu bahwa kematian-kematian orang lain terjadi. Oh, ternyata kita juga nanti akan terjadi itu gitu. Banyak tanda-tandanya. Ya salah satunya adalah umur kita yang semakin tua gitu lah, vitalitas kesehatan kita yang semakin menurun gitu, lalu rambut kita yang sudah mulai beruban, dan juga salah satunya teman-teman kita atau keluarga kita yang meninggal gitu. Bukankah itu adalah sebuah peringatan atau tanda bahwa akan terjadinya kiamat kecil gitu yang akan terjadi pada kita. Nah, makanya kita juga memikirkan hal itu ya. Gitu paling dari saya ya. Oke, begitu That's ya. right. Belum kita jauh-jauh memikirkan kiamat besar itu terjadi, kita memikirkan kalau kiamat kecil itu pasti terjadi. Nah, entah kapan dan seperti apa kiamat besar itu terjadi, yang pasti kematian sedang menunggu kita semua. Gitu. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berada pada jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Sudah, ada tambahan lagi dari kawan-kawan? Cukup dong, masa ada lagi. Cukup ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, sharingnya, penyampaian-penyampaian tadi, apa yang disampaikan. Semoga bisa menjadi pengingat untuk diri sendiri atau untuk orang lain begitu. Netizen. Ya. Kadang-kadang saya sih suka lihat, ngelihat video-video yang sudah berlalu gitu ya. Oh ya, kita pernah ngomong kayak gini. Jadi buat cerminan bagi kita gitu ya. Nah, begitu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga teman-teman yang menyimak tayangan ini di YouTube Barikade TV. Kemudian like, komen. Kalau misal ada komentar atau ada kesalahan dari kami, di komen saja. Kemudian subscribe dan mudah-mudahan kami semua dikuatkan, diberikan keistiqomahan dalam membuat tayangan atau konten semacam ini, dan mudah-mudahan kami bisa lebih berkembang, lebih baik lagi. Amin. Follow juga media sosial Instagram The Barikade @thebarikade. Terima kasih semuanya.
kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi majelis. Subhanakallah. Terima kasih semuanya. Jangan lupa Assalamualaikum komen. warahmatullahi wabarakatuh. Komen boleh. Komen. Calonnya Kang Mahdi komen. Netizen komen.